Learning Jurnal Agenda 1, Sikap Perilaku Bela Negara. Shalom, hai teman-teman semuanya. Izin memperkenalkan diri. Nama saya Jusedina Lanita Putri, Angkatan 13, NDH 07, Kelompok 4, dengan jabatan perancang peraturan perundang-undangan alih pertama, Unit Kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Bengkulu. Di sini saya akan memaparkan mengenai pengalaman saya selama belajar tentang Agenda 1, perilaku sikap bela negara yang diampu oleh Bapak Fasilitator, Bapak Nurdin, selaku Widya Suara Alimadiyah. Ada dua metode yang diberikan oleh fasilitator. Yang pertama, sinkronus dan asinkronus. Sinkronus adalah pemaparan materi yang disampaikan dan diajarkan langsung secara daring oleh fasilitator pada waktu yang sama. Jadi, fasilitator memberikan materi secara real time, secara bertatap muka langsung dengan para peserta CPNS. Kedua, ada asinkronus, di mana komunikasi atau proses yang tidak terjadi secara langsung, dan fleksibel, di mana hanya membaca materi dan diberikan tugas saja. Lalu, untuk tujuan pembelajaran, membekali kita dengan pemahaman, wawasan, dan nilai-nilai bela negara agar mampu menunjukkan sikap perilaku bela negara dan menjalankan tugas sebagai ASN yang profesional nantinya. Jadi teman-teman, setelah kita menjadi ASN, kita harus mampu menunjukkan sikap bela negara dan sikap sebagai seorang bangsa yang maju dan berintegritas tinggi, dan juga menunjukkan bahwa kita mempunyai akhlak yang sangat baik dan sangat jujur tentunya. Kiranya kita sebagai ASN menjadi seorang pedoman untuk orang-orang di sekitar kita. Indikator dalam hasil pembelajaran yang saya dapatkan selama Agenda 1 meliputi 1. Memahami wawasan kebangsaan dan nilai dasar bela negara. 2. Menganalisis isu-isu kontemporer. 3. Mempraktikkan kesiapsiagaan negara dari fisik dan mental dalam pelaksanaan tugas kita sebagai seorang aparatur sipil negara. Pelajaran apa sih yang bisa kita ambil dari wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara? Pertama, cara pandang dan komitmen kita terhadap persatuan kesatuan NKRI serta integritas nasional, yang maknanya bagi seorang ASN itu kita harus memiliki cara pandang kebangsaan yang utuh dan menanamkan sikap bahwa sebagai negara kesatuan Republik Indonesia kita harus memiliki akhlak yang baik dan juga keberagaman yang ada di dalam Indonesia yang terdiri dari suku, agama, ras, budaya adalah menjadi kekuatan bagi kita sendiri, bagi bangsa Indonesia, dan juga kepentingan negara berada di atas kepentingan pribadi dan golongan. Lanjut, yang kedua, menjadi landasan dalam melaksanakan tugas. Maknanya, nilai persatuan dan integritas nasional harus menjadi dasar dalam setiap pelaksanaan tugas kebijakan dan pengambilan keputusan kita sebagai seorang ASN. ASN tidak hanya bekerja secara administratif saja, tetapi memiliki nilai loyalitas kepada konstitusi, pada instansi yang kita ambil, profesionalisme, akuntabilitas, dan juga integritas yang tinggi. Lalu yang ketiga, mengimplementasikan dalam sikap perilaku, kebijakan, dan pelayanan kepada masyarakat. Nah, maknanya nilai persatuan dan integritas tidak cukup dipahami, tetapi harus terlihat dalam tindakan nyata sehari-hari. Misalnya, ASN itu adalah wajah negara di mata masyarakat. Terus kita harus memiliki public speaking yang bagus dan juga bisa melayani masyarakat dengan baik, karena pelayanan yang diberikan harus mencerminkan kualitas negara. Integritas juga membangun kepercayaan publik.
Selanjutnya, analisis isu kontemporer. Analisis isu kontemporer adalah proses mengkaji dan menelaah secara sistematis suatu permasalahan atau fenomena yang sedang berkembang saat ini atau aktual, baik di tingkat lokal, nasional, maupun global. Jadi, perlu latar belakang, faktor penyebab, dampak, pihak-pihak yang terlibat, dan solusi rekomendasi. Jadi, bagaimana kewajiban kita sebagai ASN? Pertama, mewujudkan bela negara non-militer melalui pelayanan publik yang berintegritas, tangguh, bersih, dan inklusif. Sebagai ASN, bela negara tidak hanya selalu dalam bentuk fisik atau militer, tetapi diwujudkan melalui pengabdian profesional kepada masyarakat. Kedua, menjadi teladan ideologis bukan hanya birokrat administratif. Artinya, ASN bukan sekedar pelaksana administratif, tetapi juga representasi nilai bernegara. Lalu ketiga, merespon isu kontemporer secara cepat tanpa meninggalkan dasar negara. Artinya, di era digital dan keterbukaan informasi, isu berkembang sangat cepat. Jadi ASN dituntun responsif, tetapi tetap berlandaskan pada nilai konstitusi. Selanjutnya, materi terakhir, kesiapsiagaan bela negara. Kesiapsiagaan bela negara adalah komitmen dan kesiapan dalam melaksanakan tugas negara. Kesiapsiagaan ini meliputi kesiapan mental, fisik, dan loyalitas kita pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, serta kerelaan berkorban demi bangsa dan negara. Artinya, kita harus menunjukkan sikap dan kondisi siap siaga setiap warga negara, khususnya ASN, untuk menjaga kedaulatan, keutuhan, dan keselamatan bangsa melalui pengabdian sesuai profesinya. Dalam konteks ASN, kesiapsiagaan ini bukan hanya dalam arti militer saja, tetapi berupa komitmen dan kesiapan menjalankan tugas negara secara profesional, loyal, dan bertanggung jawab.